Wah, akhirnya kita juga ketemu dengan orang-orang masyarakat baru ya, yang awam, yang dia tidak bisa membaca Al-Quran. Akhirnya kita punya PR banyak soal itu. Akhirnya silat tidak hanya sekedar kemudian latihan ngajari silat, tapi ya kita punya tanggung jawab untuk mengajari bagaimana dia bisa. Jadukan itu ya ternyata toh Mas, jadi tidak ada ilmu yang sehebat apapun ya, kecuali siji selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini kita bertemu lagi dalam acara ngopi olah pikir. Kalau kemarin atau segmen kemarin kita dalam segmen Sowan Kiai, kali ini kita Sowan Gus atau tokoh-tokoh muda Gusuran yang sekiranya menginspirasi para teman-teman muda lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita ngopi beneran ini, karena kita berada di warung kopi, tepatnya di Kopi Lincak atau Lincak Kopi yang berada di dekat kampus UIN Surakarta. Kita berkunjung ke warungnya Kang Toha Albab ya. Selamat malam Kang Toha Albab. Selamat malam. Panggilannya siapa ini? Albab. Kang Albab. Nah, Kang Albab ini kalau bagi aktivis gitu ya, atau orang-orang yang aktif di PMII ini mungkin sudah tidak asing, karena dia pernah menjadi ketua cabang PMII di Sukoharjo tahun berapa? 2017-2018. Dan kemudian pasca di PMII di cabang, maksudnya di cabang Sukoharjo, kemudian dia aktif di PKC, kemudian juga mendirikan sebuah warung kopi yang kita tempati kali ini, warung Kopi Lincak. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol banyak dengan Mas Albab ya, baik itu nanti tentang warung kopi itu sendiri maupun kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya menarik gitu. Nah, mungkin bisa ini Mas Albab, sampean dulu pernah punya cita-cita bikin warung kopi nggak sebelumnya? Kalau kok kemudian punya warung kopi sekarang? Kalau untuk cita-cita bikin warung kopi sih sebenarnya tidak ada. Cuman memang saya dulu tertarik dengan kopi gitu kan, karena memang dari tradisi di lingkungan saya dulu waktu kecil kan, memang lingkungan kita adalah lingkungan warung kopi gitu kan, di Pantura. Karena saya dari Pantura, jadi banyak di rumah. Kemudian waktu kemudian lebih kopi bagian dari hidup saya gitu kan, itu adalah ketika saya nyantri gitu. Jadi kalau di pondok pesantren dulu setiap malam Jumat itu adalah free kopi sampai pagi gitu kan. Jadi sudah mendarah daging lah kalau ngopi. Akhirnya ke kampus, nah melihat di sini adalah budaya masyarakat Solo Raya. Itu bukan masyarakatnya, budayanya bukan ngopi, ngeteh ya. Nah, dari situ kan saya mengalami perbedaan kultur. Yang awalnya ngopi, ketika saya sowan ke rumah kiai atau rumah temen, itu suguhannya kopi kalau dulu. Kalau sekarang itu di rumah suguhannya teh. Ya, ini kan perbedaan kultur, sehingga ini menarik ketika saya bikin warung kopi. Itu sekiranya memang berbeda kultur,
tetapi perlu dicoba untuk membuat kultur baru ya, kultur ngopi. Karena ngopi tidak hanya sekedar minum kopi bagi kami ya dulu, tapi memang ngopi ya cangkruan ngobrol ngalur ngidul sambil ngopi ya. Ngolah pikir tadi. Ya, ngolah pikir. Kalau Ngopo-ngopo dipikir. Kalau aslinya dari mana tuh? Aslinya Pati. Patinya mana? Pesisir utara. Saya dari Tayu, Kecamatan Tayu. Oh, itu dekat dengan, kalau di sana ada ulama Ada. Kiai Soleh atau? Iya, Kiai Soleh Tayu. Dulu saya pernah waktu MTS saya sekolahnya di sana. Jadi di Mbah Soleh. Mbah Soleh dulu kalau menurut sejarah yang pernah saya baca adalah salah satu Suriah PBNU era Mbah Hasyim. Itu Pengurus NU di awal ya? Iya, awal, generasi awal. Salah satu gurunya Mbah Bisri. Mbah Bisri Sansuri ya. Jadi Mbah Bisri Sansuri waktu kecil itu dulu ngajinya di situ sekolahnya. Sampai mondoknya di situ juga? Iya, saya pernah sekolah di situ. Di waktu MTS. Oh, jadi ketika di kampung ini sampai sudah hobi ngopi? Iya. Tapi mulai apa ya, tahu seluk-beluk kopi itu apakah ya sudah dari dulu itu, atau ketika kemudian sampai serius dengan bisnis kopi ini, warung kopi ini? Saya mulai tahu soal seluk-beluk kopi ya mulai dari bisnis ini. Saya taunya ngopi ya hanya sekedar kopi gitu aja. Karena kan memang ingatan memori saya waktu kecil itu ngopi itu ya, saya pernah waktu masih belum TK, belum sekolah lah, saya diajak ngopi sama bapak itu. Dulu kalau di rumah itu namanya kopi tulen. Kopi tulen. Kayak di warung kopi? Iya, kopi biasa, kopi warung kopi desa kopi itu. Tulen. Ya cuman kopinya kopi tulen. Kopi tulen itu kopi murni. Kopi memang kopi cara ibarat orang sekarang pro lah, orang-orang minum kopi pro. Saya di umur segitu dikasih minum kopi, akhirnya saya mual, muntah, habis langsung sakit itu ketika. Umur berapa itu sekitar? Itu belum sekolah ya, belum. Masih TK kalau nggak salah. Ya. Nah, terus kemudian memori saya waktu kecil juga, kopi itu di belakang rumah simbah saya itu ada kebun kopi. Oh, buah kopi itu kayak gini gitu. Mulai saya tahu gitu. Dan mulai saya ngerti kopi. Nah, akhirnya mulai mendalami kopi, ternyata ada banyak varian, itu mulai mendirikan warung ini. Mau nggak mau ya? Ya mau nggak mau, saya akhirnya begini mikirnya, kalau saya hanya jualan kopi kayak gini, saya tidak berkembang gitu. Akhirnya saya berpikir untuk bagaimana ngopi, kopi itu apa saja. Saya akhirnya belajar dari awal lagi. Atau ya. Otodidak, semuanya otodidak. Atau ikut pelatihan gitu? Enggak, saya belum pernah ikut pelatihan. Cuman otodidak, akhirnya saya bertemu dengan teman-teman yang sudah ikut pelatihan. Akhirnya, ternyata kopi dari hulu sampai hilir itu begini. Dari mulai proses menanam sampai proses menyeduh itu ternyata panjang prosesnya. Dari mulai menanam kopi, petani itu 3 tahun baru bisa dipanen. Panenan pertama itu belum bisa belum layak. Akhirnya panenan selanjutnya itu yang mulai layak. Nah, itu pun 1 tahun hanya panen sekali kalau kopi. 1 tahun sekali? 1 tahun sekali, dan proses pasca panen pun nanti yang menunggu untuk bisa di roasting atau digoreng itu menunggu 30 hari. Jadi namanya proses pasca panennya itu paling lama 30 hari. Nah, setelah dari proses pasca panen itu 30 hari, nunggu lagi nanti habis digoreng atau di roasting, itu masa resting. Masa resting itu 7 hari paling lama. Nah, baru nanti diseduh ini dalam waktu berapa menit. Jadi proses sebenarnya kopi nikmat atau tidak tergantung yang menyeduh, karena prosesnya panjang kayak gitu. Ya. Artinya memang ya kalau kita kan cuma bisa langsung menikmati ya. Tapi kemudian ketika tahu prosesnya ternyata sangat panjang. Ya sama seperti prosesnya padi lah, kita tinggal makan nasi itu. Makanya ketika misalnya beberapa ulama ya seperti Habib Lutfi kan sering mengingatkan tentang misalnya doa mau makan itu ternyata tidak hanya untuk diri kita kan. Umpama barik lana itu kan
ternyata keberkahannya itu untuk semua. Termasuk ya tadi proses dari hulu ke hilir. Iya. Nah kalau di kopi sendiri itu biasanya kan ada robusta sama arabica. Iya. Itu apa sih bedanya tuh? Kalau secara awam itu orang membedakan robusta mungkin kalau perbedaan paling mencolok adalah antara asam dan pahit. Kalau yang asam itu arabica, kalau yang pahit itu robusta. Perbedaan paling mencolok itu. Cuman ada perbedaan yang lebih spesifik mungkin seperti ketinggian tanaman. Kalau arabica itu biasanya di ketinggian di atas 1000. Kalau robusta di bawah 1000. Kalau sampai ini berarti tinggal membeli sudah jadi, artinya sudah di roasting atau pernah pergi langsung ke apa itu petaninya itu? Saya pernah ke petani. Kalau untuk yang robusta ini kan saya ngambilnya dari rumah, dari padi. Daerah mana? Ya, lereng Muria. Muria tadi. Jadi di sekitar lereng Muria itu ada banyak kebun kopi kan. Saya ingin mengangkat itu saja sih. Nah, akhirnya kita ketemu dengan petani, ketemu dengan prosesor, langsung saya bawa ke sini. Nah, saya roastingan sendiri di roastery atau penggoreng, jasa goreng. Akhirnya itu, jadi mulai ya icip-icip ngerti lah, oh prosesnya kayak gini. Meskipun nanti yang saya jual langsung kan gitu, langsung seduh. Ya. Nah, tapi memang bisnis kopi ya, terutama di kampus ini kalau tidak salah pas waktu corona kemarin ini sempat ini ya. Iya. Sempat mengalami penurunan sangat drastis ya. Nah itu apa Sapen sendiri juga mengalami dan kemudian kiat-kiat untuk bertahannya itu apa kemarin? Kalau saya pasti mengalami semua ya, semua UMKM mengalami penurunan pemasukan dan lain-lain ya. Kalau kita cukup bertahan aja mas, cukup bertahan, nggak sampai collab itu sudah bagus lah saya kira. Yang penting nggak rugi. Yang penting nggak rugi, yang bertahan cukup bertahan aja. Cuman kan memang kalau untuk pandemi kemarin kita mencoba bertahan itu cukup sulit juga sebenarnya. Sampai karena kan Tiriwangi digerebek bareng ya? Iya, sampai kita urusan dengan Muspika komplit gitu. Itu kalau kita sih di situ akhirnya. Terus akhirnya kok bisa lepas, kan banyak itu yang kemarin bangkrut terus. Iya. Semacam lah. Nggak tahu kita urusannya dengan doa mungkin. Wah, ini yang nanti dicari ini ya. Jadi doa biar bertahan, tertulis dari bebas dari lilitan tadi ya. Lilitan COVID dan susah dan COVID ya. Kalau Mas Albab sendiri selain buka warung kopi ini kegiatannya apa sih di luar ini, apa aktivitasnya? Di luar ini paling ini Mas, pengabdian di desa ya. Oh jadi apa itu? Pendamping lokal desa. Di daerah mana? Di Grogol, di Kecamatan Grogol. Grogol itu Sukoharjo? Ya, di Sukoharjo. Udah berapa lama ini jadi pendamping? Baru Mas, baru mulai Januari. Kalau itu si aktivitas yang mungkin apa jenenge yang saya lakukan untuk menunjang penambahan modal di sini. Ya. Tapi ya selain itu ya. Selain itu kan ada yang menarik dari pendamping desa itu apa sih menurut Mas Albab? Kalau dulu kan misalnya Mas Albab itu sebagai seorang kader PMI ya, yang notabene ya itu memang tugasnya nanti ke masyarakat. Nah ketika sekarang ini sudah praksis ranah praksis, akhirnya gimana nih? Iya kalau monoton atau kemudian letterlek dengan undang-undang dan aturan ya kita mengawal dana desa. Cuman kan yang lebih menarik dari situ adalah kita ketemu dengan masyarakat baru. Jadi ternyata kemudian bertemu dengan para perangkat dan kepala desa itu begini cara kemudian komunikasi, kemudian memperjuangkan apa yang sebenarnya harus diperjuangkan itu melalui mekanisme-mekanisme yang memang itu di jalur-jalur regulasi, ada regulasinya. Nah, kalau untuk ketemu dengan masyarakat yang lain, ada potensi yang mungkin bisa digali di desa, ada potensi-potensi yang mungkin itu yang mungkin kita perlu gali lagi. Karena contohnya kan apa tuh kalau di daerah? Kalau yang di daerah yang saya dampingi itu kan memang potensinya adalah potensi industri. Jadi bagaimana
desa itu mendapatkan pendapatan asli PAD-nya itu naik, itu kan harus memanfaatkan lingkungan sekitar, potensi. Nah, itu selama ini belum terjamah sebenarnya oleh desa. Jadi pabrik-pabrik itu berdiri tapi tidak punya impact kepada desa. Nah, ini yang perlu memang sebenarnya lebih difokuskan lagi oleh desa-desa. Akhirnya kita kemudian mendorong adanya berdirinya BUMDes. Di BUMDes ini yang kemudian kita bisa kolaborasi dengan pabrik-pabrik sekitar. Misal kita dorong BUMDes ini untuk ngambil sampah terus di pabrik-pabrik ini dengan kuantitasnya pasti besar dan itu akan mendapatkan impact kepada desa pasti besar dan akan mengangkat PAD-nya. Gitu. Kalau berarti kan kalau pendamping desa itu anggaran dana desa itu ya? Iya. Itu ada selain pos-pos tadi ya, misalnya untuk wisata dan lain sebagainya, ada nggak toh pos-pos yang itu misalnya untuk merawat tradisi desa atau mungkin sampai pernah nggak misalnya selama jadi pendamping desa itu kemudian menemukan hal-hal menarik yang mungkin dari kampung Mas Albab di Pati itu belum pernah menemukan hal tersebut, tradisi-tradisi baru ada nggak? Ada. Jadi kayak kemarin kita di salah satu desa di Pandean di Sukoharjo itu kan ada yang namanya tradisi Kebo-Kinul. Tradisi Kebo-Kinul. Kebo-Kinul. Iya. Okay. Itu seperti memang opera tarian, cuman itu yang menceritakan soal tradisi pertanian. Jadi mulai dari wineh, terus menanam, terus kemudian panen, mulai dari kidung sampai mantranya itu ada semua di situ. Jadi ini menarik gitu kan, masih merawat kebudayaan yang berjalan gitu. Nah itu sebenarnya bisa kemudian itu didanai oleh dana desa, tergantung kemudian masyarakatnya mau memperjuangkan di musrembang atau tidak, musrembang des, di musyawarah anggaran desa itu mau nggak untuk memperjuangkan ini butuh support dana, butuh atau tidak. Itu sebenarnya bisa dana desa untuk dialihkan ke situ karena memang adanya dana desa itu kan untuk bagaimana desa itu mandiri dan punya PAD yang besar, dan itu ketika nanti dana desa ini tidak ada, desa itu sudah berkembang. Itu kira-kira kan gitu. Kembali ke topik kopi tadi ya. Atau mungkin di sini kan ada teman-teman juga ya yang ikut bareng sama kita ya, meskipun nggak terlihat di kamera. Ini ada beberapa teman-teman yang mungkin pengen ikut tanya atau silakan tanya siapa Mas? Apa nggak usah ke depan ya, di sini aja. apa Kan biasanya di warung biasanya di warung-warung kopi itu kan banyak orang berkumpul kan, nggak mungkin ngumpul itu cuma diskusi sepaneng gitu kan, nggak mungkin. Pasti ada sesi-sesi guyon apa yang biasanya terjadi atau dilakukan, diguyonkan oleh teman-teman yang nongkrong di warung kopinya Mas Albab ini. Menarik ini. Apa kan? Nah, kalau guyon ki sesuai ya, mungkin setiap orang kan punya circle masing-masing. Jadi misal, kalau guyone konco-konco kan biasanya ya iki ya guyon tentang pernikahan, ora rabi-rabi ngono kuwi kan, guyon-guyonan sing yang itu umum gitu kan, ora rabi-rabi, terus guyonan ora lulus-lulus lek kuliah kan. Jadi guyonan-guyonan yang memang kehidupan sehari-hari mereka. Gitu. Kalau guyonan sih wajar gitu. Di kampung mungkin beda lagi ya. Iya, mungkin kan kampung kan guyonane soal piye parine gagal panen pora ya, jadi yang obrolan. Misalnya kan di Solo Raya ya. Dengan misalnya di daerah yang dekat sini, kita taruhlah Jogja itu ada nggak tuh misalnya kekhasannya masing-masing? Ya kalau sejauh yang saya ketahui, kalau di Jogja mungkin warung kopi itu udah kayak kampus kedua. Jadi kamu lulusan warung kopi mana gitu kan, jadi udah kayak kampus kedua. Karena di setiap warung kopi punya ciri khas masing-masing. Jadi lulusan warung kopi A, berarti dia neng kono rata-rata pembahasan filsafat, sastra atau apapun itu masing-masing. Tiap warung kopi punya circle masing-masing.
Nah kalau di sini kan kita mencoba untuk membangun budaya bahwa warung kopi itu juga bagian dari kampus kedua gitu. Karena kan kehidupan di kampus itu kan hanya berapa jam sih dari pagi sampai siang palingan. Tapi kalau selanjutnya kan obrolan di warung kopi, bahas bagaimana sih saya sebenarnya punya ide untuk bikin warung kopi kan arahnya ke situ, Mas. Jadi misal saya dulu terinspirasi bikin itu akhirnya browsing atau mencari riset warung kopi tertua di dunia itu mana, dan warung kopi terlama sepanjang abad ini itu mana saja. Ternyata di Mesir, di Kairo itu ada namanya warung kopi El Shahwi. Itu dulu era Umi Kulsum sampai sekarang masih ada. Jadi warung kopi itu melahirkan Umi Kulsum, terus para Gus Dur dan lain-lain. Itu termasuk yang pelajar dari Indonesia. Iya, banyak yang ke sana. Kayaknya kalau saya baca di Greg Barton gitu kan, Gus Dur itu kan nggak pernah kuliah. Dia larinya ke warung kopi. Saya curiga larinya ke situ gitu kan. Apa tadi namanya? El Shahwi. Iya kan, nggak salah itu. Nah, siapa tahu nanti Rica juga jadi seperti itu. Ya. Kita harapannya ada lulusan orang jadi orang-orang hebat kan gitu. Nah, awalnya sih situ. Jadi akhirnya kita coba membangun kultur lah kayak gitu di sini. Ya kita sediakan buku, kita fasilitasi bikin diskusi gitu kan, agar membangun kultur yang bagaimana warung kopi. Karena di Kairo itu revolusi Iran dan itu juga lahir dari warung kopi. Revolusi Prancis itu lahir dari warung kopi. Jadi bagaimana ini saya bikin warung kopi tapi nanti memunculkan sesuatu yang baru untuk peradaban dunia. Kira-kira kan. Saya itu pernah membaca ya satu tulisan itu, jadi menyebut tentang angkringan kan di daerah Solo Raya dan sekitarnya kan juga banyak ya, angkringan atau yang disebut sebagai istilahnya itu ruang katarsis. Ruang katarsis itu semacam ruang penyucian. Kalau bahasa anak muda sekarang healing lah. Healing. Jadi ruang katarsis atau penyucian atau mungkin tadi healing. Jadi dari berbagai kepenatan, entah itu bekerja atau apapun itulah yang di siang harinya, kemudian ketika di angkringan bertemu ngobrol santai, yes. Lupa semua kan. Rakyat tangkon nek balik yo umpet meneh. Nah, di situ mungkin warung kopi tamanya juga punya potensi kayak gitu. Yang sama. Bagi ruang katarsis. Jadi kan memang benar itu terjadi. Jadi misal pulang kerja ngopi, ketemu temen ngopi, terus habis kuliah itu kan jadi obrolan di kampus, pusing dengan tugasnya di warung kopi dengan teman-teman bisa santai ngobrol, guyon dan itu hidup gitu lah. Saya melihat orang-orang di sini kan, saya merasakan ada kehidupan gitu. Mereka benar-benar seneng dengan kehidupan mereka ya warung kopi, nyantai, ngopi, ngobrol, guyon-guyon. Mungkin ada satu yang mungkin itu agak hilang dari apa ruang-ruang pertemuan tadi ya. Kalau dulu misalnya kita ke angkringan, ke warung kopi itu ya pengen ngobrol kan. Iya. Kita bertemu, interaksi. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang kan misalnya orang itu kan datang ke sini untuk sekedar game, alih-alih di situ ada pertemuan, ada obrolan, malah ya saling berjauhan kan. Itu di sampean juga sering menjumpai. Banyak lah. Jadi judulnya ngopi tapi endingnya nge-game kan gitu. Jadi ya memang kita tidak bisa lepas dari perkembangan zaman ya. Jadi memang anak-anak muda hari ini memang butuh fasilitas itu. Jadi cuman minimal kalau kalau ada kata kiai kan minimal dolane gelem ning masjid lah nek menurut saya sobone gelem ning masjid masih nakal kan gitu. Nek kita kan masih orang ngopi yang penting gelem dolan ning warung kopi gitu. Masuk. Jadi kayak gitu. Tapi ya memang banyak. Kalau sampean itu
selain di PMII itu saya dengar itu pernah aktif juga di ini ya, Pagar Nusa ya? Iya. Kalau di Pagar Nusa itu apa toh yang kemudian membedakan dengan pencak silat lain atau organisasi lain nih? Pagar Nusa ini kan dari NU ya? Iya, Banom. Nanti soal apa misalnya alirannya atau apa sih yang paling Kalau membedakan? saya dulu kan taunya Pagar Nusa itu ya nggone wong ampuh ngono Mas. Nggone ampuh wong jaduk ngono gitu. Wong iso mabur, bal bacok ngono kan. Jaduk Herianto. Jadi itu yang membuat saya tertarik dulu sebenarnya. Dulu itu pas Waktu SD. kuliah. Oh, kuliah. Saya Jadi, mulai silat kuliah. dulu pas kecil belum pernah Belum ini, pernah latihan ajak- pencak belum. atau pas di pondok dulu Pada pondok dulu belum. juga belum. Belum. Tapi padahal ada. Ya ada. Biasanya kan ada, ya di ada, pesantren itu ada. silat. Tapi belum tertarik. Belum. Baru tertarik itu ketika Ya saya terjebak aja Mas. Tak kirain di Pagar Nusa itu tidak silat. Oh iya. Akhirnya kumpulan wong-wong jaduk ngono ae lah wis. Jadi saya kan memang suka apa ya pada waktu itu Iya, masih muda kan. Jadi pengen wah ini kita karena saya di rumah kan pernah di obrolan menceritakan soal Gus Maksum selaku guru besar kami kan. Aromah-aromahnya dia hebat, jaduk gitu kan. Wah ini tertarik. Nah itu yang ketika saya ikut latihan ternyata waduh latihan fisik toh silat gitu kan. Jadi itu yang bikin push up, aduh yang dikon gulung-gulung kan. Tapi saya bertahan gitu kan. Karena memang ada yang saya cari memang ada gitu kan. Itu nah akhirnya saya mau nggak mau karena wis bacot nyemplung ya wis lah sisan gitu kan teles kabeh gitu kan. Akhirnya saya mendalami betul apa itu ya mencoba masih belajar ya mendalami silat. Nah kalau di Pagar Nusa kan memang dulu saya masih masuk itu belum Banom, masih lembaga NU kan. Akhirnya kemudian sampai sekarang menjadi Banom. Nah itu yang menarik kan memang silat itu media sih sebenarnya Mas. Media dakwah agar bagaimana kita mengenalkan NU di masyarakat gitu aja sebenarnya lewat silat karena itu cara yang paling efektif sih sejauh yang saya tahu. Jadi banyak saya menemui orang yang nggak NU tapi kemudian ikut silat dia tahu NU ya dari situ dari Pagar Nusa. Dari situ jadi minimal media dakwah. Akhirnya kita juga ketemu dengan orang-orang masyarakat baru ya yang awam yang dia tidak bisa membaca Al-Quran. Akhirnya kita punya PR banyak soal itu. Akhirnya silat tidak hanya sekedar kemudian latihan ngajari silat tapi ya kita punya tanggung jawab untuk mengajari bagaimana dia bisa membaca Al-Quran, ngaji, terus kemudian tahu fikih, tata cara sholat, wudhu dan lain-lain itu. Akhirnya kita punya tanggung jawab gitu. Itu media sih sebenarnya kalau saya silat. Nah itu mungkin perbedaan antara pencak silat Pagar Nusa dengan Kalau yang terkait lain. gerakan itu hampir sama lah. Ya punya jurus masing-masing Mas. Kalau akhirnya kan tadi kan sampean bilang awalnya tuh tertarik dengan jadukan. Nah setelah berproses sekian lama, kemudian sampean sendiri menemukan makna kejadukan itu apa sih? Jadukan itu ya ternyata toh Mas. Jadi tidak ada ilmu yang sehebat apapun ya kecuali siji selamat. Oh, ya Mas. Jadi seneng selamat ya. Iya, seneng selamat nih kebo. Jadi puncak dari apapun ini selamat Mas. Jadi diselamatkan dari bahaya, diselamatkan dari kere kan. Itu ya problem kan, diselamatkan dari apapun ya. Jadi ternyata memang semuanya dan doa-doa atau amalan yang saya dapat itu ya memang intinya adalah selamat saka dikeroyok wong, selamat saka benda tajam, benda tumpul, kan intinya selamat. Iya, intinya adalah selamat. Ora gini-gini ya, tidak ora kenapa-napa, kan selamat. Kemudian ini Kang,
ada ungkapan ya bahwa 1000 karomah itu masih kalah dengan keistiqomahan. Ya. Nah, apakah itu juga kemudian Saman kan bilang tadi berproses ya, melewati fase itu. Nah, itu kan butuh ketekunan, Ya. butuh keistiqomahan. Betul. Nah, apa itu kemudian bagian dari karomah juga? Ya mungkin ya Mas ya. Nggak mudah loh. Nggak mudah, melewati betul. fase guling-guling Guling-guling. terus Jadi sampai sekarang. mau istiqomah di Plekoto karo pelatih kan gelem mangkat. Itu kan Mas bagian dari istiqomah, mangkat, latihan, guling-guling, dijotos, dipukul, kon gulung-gulung. Itu bagian dari ya pasti ada setiap proses itu pasti ada hasilnya. Jadi bahkan kita dulu kan latihan 1 tahun program jadi sudah selesai gitu. Itu pun tidak berhenti di situ ternyata. Jadi nanti kalau mau ke jenjang yang atau pematangan itu harus mau terus aktif itu yang ngelatih, masih ketemu nanti sharing ada ilmu baru apa, ada jurus baru apa. Kita bahkan dulu pernah sowan ke beberapa para pendekar agar kita punya ilmu yang baru gitu. Nah, itu dari intinya kalau saya tidak pernah berhenti belajar ketika pasca. Karena kan ada yang sudah 1 tahun selesai belajar, sudahlah ngapain belajar lagi dikon latihan meneh gerak meneh kesel meneh. Itu kan ada, tapi dari istiqomah itu kita akhirnya menemukan oh ini ilmu baru gitu. Kalau di Paganusa itu ada tingkatannya ada berapa tuh? Atau ya hampir sama kayak di perguruan lain, misalnya dari sabuknya itu. Kalau atau kan ada kenaikan ya tingkat itu kan? Ada. Kalau yang saya secara formal, kalau yang saya alami itu ada 3 tingkatan. Untuk kalau di Paganusa itu kan lucu. Gimana itu? Jadi kalau belum menjadi pelatih itu namanya santri. Namanya santri. Kalau di pesantren kan kalau santri lulus jadi kiai. Kalau kita santri ya tetap santri aja sampai kapanpun tetap santri. Jadi pelatih paling lah. Bukan kiai tapi pelatih. Neng kan kalau biasanya disebut santri pencak. Kalau di misalnya nih ada orang pertama masuk Paganusa, dia statusnya jadi santri pencak. Terus dia ikut tes kenaikan itu? Iya, tes kenaikan sampai 3 kali kalau sudah bisa melatih atau disebut pelatih atau warga. Nah, itu pun kalau di bawah kita kan masih ada di bawah kiai-kiai. Kiai-kiai menyebut kita masih udah pelatih itu, dia menyebutnya santri pencak. Santri pencak, lulus gak jadi kiai, nah, tetap. Kalau yang khas itu kan sabuknya hijau ya? Iya. Sabuknya tetap sama Mas. Oh, sama aja. Dari santri sampai warga itu tetap sama hijau semua. Itu memang kalau di Paganusa tidak ada apa simbol pergantian sabuk itu nggak ada? Ada. Pakainya kalau yang saya alami itu strip. Oh, strip Atau palet. Di mana itu pakainya? Palet merah itu nanti di sabuk di pinggirnya itu kasih palet merah, biru sama yang membedakan putih. Itu. Yang membedakan itu. Kalau tingkat pertama apa? Tingkat pertama polos. Hijau toh berarti. Terus setelah polos kuning. Pertama kuning, kalau lulus dari polos kuning, lulus dari kuning biru, lulus dari biru merah. Terakhir merah. Merah, setelah itu nanti di kataman lah ya kalau bahasa kita. Kataman terus diangkat jadi pelatih itu. Kataman itu. Jadi sabuknya tetap hijau. Tetap hijau, cuman palet ya, palet atau strip lah yang ya. membedakan. Kalau Saman sendiri sekarang sudah tahap apa ini? Ya saya sudah ikut berapa tingkat tadi? Kalau itu sudah selesai semua. Sudah selesai. Atau malah jadi instruktur sekarang? Belum. Masih pelatih, Mas. Oh, pelatih. Bedanya apa tuh? Ya kalau secara struktur organisasi ya, itu kan ada pelatih tingkat cabang, pelatih tingkat wilayah, pelatih tingkat nasional. Itu melalui pelatihan masing-masing. Ada pelatihan cabang, pelatihan wilayah, pelatihan nasional. Ya kayak instruktur gitu lah kira-kira. Cuman kan memang masih dibenahi proses kaderisasinya. Kalau di organisasi ya, karena kan di Paganusa tidak hanya kalau organisasi masih penataan. Cuman kalau
kita kan ada kultur masing-masing, karena di Pagar Nusa itu merangkul berbagai macam perguruan atau yang itu berafiliasi dengan NU. Misalkan kalau di pondok pesantren dulu kan setiap tempat itu punya pencak silat masing-masing ya. Namanya pun beda-beda sesuai dengan kiainya masing-masing. Nah, itu dulu programnya sama Gus Maksum dikumpulkan pencak silat NU itu dijadikan satu. Ya, misalnya Gasmi, iya, Gasmi, ada nanti BI Bunga Islam, ada NH Perkasa, ada Cimande, ada. Kalau di Solo Raya ini apa ini? Yang kalau di sini banyak, Mas. Macam-macam. Bahkan nanti ada setiap misal pelatih yang dulu atau gurunya itu bikin padepokan, itu juga bagian terafiliasi. Di ADRT ada. Jadi ada padepokan apa gitu kan. Karena kan memang tempat untuk gembleng anak-anak kan di situ, padepokan silat itu. Kalau tidak salah di Pagar Nusa itu kan selalu dianjurkan ya untuk kemudian mendekat ke kiai. Itu apa menjadi salah satu ciri khas dari Pagar Nusa atau gimana? Ya, karena untuk struktur ya di Pagar Nusa itu kan ada pengurus harian, dewan pendekar, dan dewan khos. Dewan khos ini biasanya diambil dari kiai-kiai sepuh yang itu biasanya kalau santri udah lulus disuwankan kiai, minta doa, minta ijazah untuk diamalkan. Nah, kiai-kiai ini pendekatannya lewat situ. Karena kan memang setelan kita setelan santri pencak, ya santri pencak. Jadi tidak murni pencak, tapi ya ada santri. Jadi minimal yang tidak bisa, yang misal kita ketemu nih dengan ngelatih di tempat masyarakat umum ya, di desa ya. Dan ini kan heterogen, Mas. Ada yang mungkin nggak kenal agama sama sekali gitu kan. Nah, kita media ini untuk kita dekatkan ke kiai. Jadi minimal dia kenal, oh kiai itu kayak gini. Minimal nanti ketemu kiai dikasih wejangan-wejangan, dikasih amalan-amalan yang itu sekiranya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi misal kalau untuk orang awam mungkin ya amalannya sederhana, sholawat atau sholat lah. Terus penting karena amalan ini kalau saya mengamati ya, amalan ini sebenarnya untuk agar seseorang itu mau menjalankan syariat agama. Misal media karena biasanya ya yang saya temui itu santri dikasih amalan, dibaca habis sholat sekian. Lah orang kan awalnya minta amalan, akhirnya dia mau sholat. Ya dari sholat, terus akhirnya istiqomah ini. Nah setelah itu kan ada biasanya disuruh istiqomah setelah selesai berapa minggu, suruh istiqomah terus baca habis sholat. Nah, menjaga ini kan sebenarnya media untuk bagaimana orang ini mau sholat, mau puasa, kan. Terus ada yang kemudian beberapa amalan untuk bersedekah juga ada. Jadi ada yang memang setelah selesai kamu harus bersedekah kepada anak yatim atau orang-orang yang tidak mampu lah. Ini kan sebenarnya bagian ajaran-ajaran untuk artinya kemudian pencahayaan menjadi media tadi media dakwah ya, pendekatan itu. Bahkan tidak jarang kemudian dulu misalnya kalau kita sering mendengar ya, seorang kiai itu dia membuka sebuah daerah hitam lah. Iya. Kalau dia tidak punya ilmu kanuragan ketika di situ ada taruhlah preman-premannya atau jawara kan langsung takluk ya. Tapi kalau kayak ini jaduk, kayak ini sekti kan itu bisa kemudian menaklukkan jawaranya dan kemudian dia para jawaranya tadi kemudian bertobat, dan itu kan sering kita dengar kisah-kisah termasuk di Tebu Ireng juga kan. Nah kisah itu kan saya dulu juga pernah berpikiran begini ketika saya kenal dengan dunia ini ya, Mas. Jadi misal gini, saya pernah protes salah satu kiai, kok malah jenengan paringi misal iki preman ya senengane mabuk dan lain-lain, dia malah lah preman lah ya, bener-bener preman itu kok malah dikei amalan sing
yang itu kebal bacok jadi kok malah difasilitasi malah orang dadi kok piye kan. Saya berpikiran kayak gitu. Akhirnya saya tanyakan, lah kalau nggak gitu daripada dia lari ke dukun, nggak mending lari ke kita toh, nanti kita bisa arahkan, bisa. Oh iya ya, saya berpikirnya kok malah diberi amalan kayak gini, malah kok saya dadi piye kan. Ternyata menemukan itu daripada lari neng dukun, mending lari ke kita dibina oleh para kiai-kiai. Lah Pagar Nusa adalah bagian media dakwah untuk hal itu Mas, mengarahkan ke situ. Maka tidak asing, bahkan Gus Maksum juga dulu melakukan hal itu, jadi ke wilayah yang memang itu apa namanya kutip hitam itu, kemudian mendirikan itu ya kudu jaduk kan. Ya abot ya Pak. Abot. Urusannya mati nyawa. Kalau ada nggak kan misalnya dia pengalaman yang paling berkesan lah ketika sampai berproses di ilmu bela diri ini, entah itu pas misalnya sah-sahan atau apa itu, mungkin yang sampai temukan yang paling berkesan dari proses ini. Kalau yang saya temukan adalah pengalaman selain silat ya Mas. Silat kan urusannya adalah fisik ya. Kalau yang mungkin kan amalan-amalan itu yang mungkin itu yang paling berkesan. Jadi ada pengalaman spiritual yang baru. Jadi saya harus mengalami puasa mutih 3 hari, itu rasanya kayak mbak motor mabur gitu. Jadi ini tuh rasanya. Jadi memang benar-benar ketika saya di akhir itu kan kalau di tradisi kita ya, itu kan puasa 3 hari mutih, setelah itu selesai itu lihat rokok itu ya, itu kayak surga gitu kan. Itu pengalaman yang paling berkesan. Jadi surga makan ayam itu malah nikmatnya luar biasa. Jadi mengajarkan pada saya bahwa sesuatu yang nikmat itu kudu lewat sing rekoso dulu. Sesuatu sing gelem rekoso, akhirnya kamu akan merasakan kenikmatan. Itu pengalaman spiritual dan hikmah yang saya ambil dari perjalanan apapun di pencaksilat, di Pagar Nusa ini ya khususnya. Itu yang paling berkesan. Sebelum ini kan sampai kuliah di IAIN itu, duluan masih IAIN ya namanya? Iya masih IAIN. Tahun berapa itu? 2012. Sebelumnya nyantri di Kudus, di Jekulo, di Kecamatan Jekulo. Tempatnya di Mbah Basir. Waktu itu beliau masih sugeng. Masih sugeng. Jadi saya masuk 2009 nyantri, lulus 2012. Itu ya karena mungkin itu ya Mas ya, jadi tradisi di pesantren kami itu kan memang mengajarkan tentang tirakat, ilmu hikmah. Jadi tapi tetap ada ngaji ya, ya. Nah, kita kan juga belajar lah dari situ. Akhirnya masuk ketika saya lulus, saya nggak menghilangkan tradisi ini kan. Makanya ketika saya ketemu di sini, saya menemukan dunia yang hampir sama gitu dengan apa yang saya lakukan di pesantren dulu. Jadi setiap hari yo ngaji, tirakat itu. Omneh jadi cakos ya? Iya cakos, cocok itu Mas. Cocok. Jadi dengan sangu terbatas, gelem ra gelem kudu tirakat. Kepeksa ya aslinya tirakat mergo ra dedit nih aslinya. Kalau udah lulus tirakat iki mergone ya mergo gawean angel ya kan. Mergo iki tanggungan akeh kudu gelem nabung ya lewate piye caranya menekan angka pengeluaran ya kudu lewat tirakat. Kalau Mbak Basir itu sedo tahun berapa? Waktu itu saya semester berapa ya? Oh, sampean udah kuliah? Udah kuliah, kira-kira 2014 2015. Apa ya yang paling sampean ingat dari sosok beliau apa? Kebaikan beliau atau karakter beliau ya? Kalau yang selama saya 3 tahun di sana ya, Mbak Basir itu kalau sama santri itu sayang. Jadi lebih sayang ya sama santri. Jadi kalau nyah-nyoh kalau sama santri ya. Jadi
ora duwe maem ya diparingi kon moro maem. Ya, itu sama pengalaman yang itu sama saya langsung ya. Jadi ketika saya sowan, kalau kita dulu sowan ke kiai ya minta ijazah gitu kan. Kalau Mbah Basir waktu itu saya minta ijazah. Saya nggak bawa pulpen gitu. Dimarahi. Santri jaluk ngilmu ora gelem nggo pulpen ngono. Dadi golek ilmu nggo alat ngoten. Oh ya, itu yang mengenang. Jadi apapun ya, jadi golek ilmu itu harus duwe alat minimal menulis. Ya. Mau menulis, bawa pulpen, bawa catatan atau apapun. Saiki ngerekam lah. Ngerekam lah saiki. Lu canggih gitu. Jadi selain di Pagar Nusa itu ya, kan ternyata tidak hanya pencak silat ya, tapi kalau terutama kalau tidak salah di Solo Raya ini ada namanya Jabal Ahad kan? Yeah. Jabal Ahad yang itu di daerah mana? Klaten Bayat. Klaten, ya. Nah itu artinya kalau saya melihat dari luar itu ternyata pencak tadi selain fisik ya, kanuragan ya, kemudian media dakwah, kemudian yang ketiga ternyata bisa juga menjadi ranah intelektual juga ya. Iya bisa, ada. Kalau tadi Jabal Ahad itu apa tuh yang dikerjakan apa di sana? Kalau Jabal Ahad Institute apa? Ya kita punya Jabal Ahad Institute, jadi anak-anak pencak silat ini yang kemudian dia punya potensi gitu Mas, punya potensi karena kan mahasiswa, ada yang dari mahasiswa itu kita punya potensi nulis gitu, nulis dan penelitian. Nah dari situ kan awalnya sih di sini kita kan berkecimpung di dunia kebudayaan. Jadi kan pencak silat kan tradisi dan kebudayaan. Kalau ini tidak diulik dalam ranah ilmiah, kan, dalam ranah dunia akademik, ini eman gitu. Menurut kita kan dulu gitu. Jadi akhirnya kita punya kumpulan gitu yang namanya Jabal Ahad Institute ini untuk kemudian mengulik apa yang kemudian kita alami sendiri, yang kita lakukan, misal tradisi di pencak silat, tradisi kultur di masyarakat. Nah itu penelitian kita arahnya ke tradisi dan budaya, arahnya ke situ. Jadi beberapa, misal saya kemarin kita habis nulis tentang tradisi yang ada di Keraton Surakarta, di Alas Krendo Wahono, yang itu menceritakan soal pertemuan antara PB4 dengan Pangeran Diponegoro dengan PB6 dengan Pangeran Diponegoro, yang itu dibalut dengan balutan tradisi. Daerah mana tadi? Di Alas Krendo Wahono. Itu daerah Karanganyar, masuknya saya lupa daerah Karanganyar. Karanglawu bukan? Kalioso. Kalioso. Daerah situlah. Kecamatannya apa? Lupa. Gondang Rejo. Ya. Daerah situ. Nah, kita melakukan penelitian di situ. Ya, penelitian yang mengkombinasikan antara politik dan tradisi. Nah, di sini kan sebenarnya kita latar belakang dari selain pencak silat kan teman-teman mahasiswa juga aktivis. Ada beberapa yang ada kader-kader kita yang di PMII, sehingga tradisi berpikir dan tradisi menulis itu kan terbangun di PMII. Kemudian tapi mereka latar belakangnya silat gitu kan. Nah gitu kan, ayo kita ulik ini gitu kan. Akhirnya kita nulis dan juga arahnya ke situ, makanya kita bikin kajian-kajian yang lebih ke situ. Nah kita juga belajar menulis, kan memang dari PMII gitu Mas. Jadi ketika saya bertemu dengan beberapa senior dulu diajari tentang sekolah penelitian, sekolah penulis. Nah ini kan yang membangun kami untuk bikin itu. Tradisi di PMI kan tradisi diskusi, tradisi berpikir lah. Sedangkan tradisi di Pagar Nusa kan tradisinya silat dengan gelut. Nah. Antara gelut karo mikir kan ra ketemu. Jadi kita mencoba bikin antitesa lah, sintesis lah. Tapi akhirnya ya tidak semuanya
bisa menerima ya? Iya, iya, tidak bisa Beberapa aja karena kan memang yang punya kultur dua-duanya ini kan terbatas gitu kan memang. Tapi dari penelitian tadi itu sempat dapat ini enggak? Iya, kita prestasi kita ikutin lomba pada lomba masuk berapa besar? Masuk juara 2 lah. Oh, malah juara 2. Juara 2 dari itu. Kita bikin penelitian itu, kita ikutkan lomba dan alhamdulillah kita masuklah kategori juara 2. Berarti kemungkinan ada rencana untuk ke arah situ lagi ya, untuk melakukan. Iya, rencana kita mau ngumpulin penelitian-penelitian yang membahas soal pencak silat. Jadi beberapa secara umum atau khusus secara umum, Solo Raya? di khusus yang jaringan kita aja, Mas. Maksudnya yang memungkinkan kan hanya yang masih memungkinkan untuk dikulik, jadi yang masih bisa dikomunikasikan juga. Karena mulai sejak angkatan 2011, 2012 sampai sekarang itu skripsinya anak-anak ini Pagar Nusa, khususnya di UIN ini, itu membahas soal pencak silat. Jadi ada sekitar, kalau saya kumpulin ada 5 atau 6 itu yang membahas soal itu. Ini kan kalau nanti dibikin jurnal itu kan nanti kita mau bikinkan itu jurnal, langsung kita kumpulan jurnal-jurnal yang membahas soal itu. Kalau misalnya bicara di Solo Raya ya, itu yang paling sepuh itu aliran atau organisasi apa tuh? Atau kemudian Pagar Nusa sendiri di Solo Raya itu pertama kali itu, kalau dari berdasarkan tadi ya riset sampean itu dan teman-teman itu kalau berapa itu? Kalau Pagar Nusa secara organisasi itu baru yang saya ketahui ya Mas ya, itu memang kalau di Solo Raya memang Sragen yang paling lama. Sragen sekitar tahun berapa itu? Itu zaman Gus Maksum sudah ada, itu tahun 90 80 udah ada. 80-an mungkin ya? Ya mungkin ya. Kalau secara organisasi Pagar Nusa itu kan 86 ya? Kalau sebelumnya kan aliran-aliran ya, gitu, atau perguruan-perguruan yang ada. Nah, itu terus kemudian untuk sekitar Klaten, Yolali, Wonogiri itu ada kecil-kecil. Nah, cuman kan kemudian dari kampus ini teman-teman dulu punya inisiatif, lulusan-lulusan sini nyebar pulang ke daerah masing-masing untuk mendirikan. Akhirnya dari situ berkembanglah Pagar Nusa secara organisasi, ada cabang-cabang, kita mencoba untuk masuk, memberikan inspirasi atau kemudian mendorong lah untuk teman-teman untuk bikin struktural gitu. Kalau di IAIN atau UIN ini baru ada berkembang atau ada itu? Kalau di Kartosuro itu Kartosuro. Awalnya kan sebelum, kalau di kampus itu 2012. Kalau di Kartosuro 2011. 2011. Ya. Jadi yang membawa siapa? Yang membawa itu dulu ada pelatih saya namanya Kang Roset. Bersama Gus Iman, itu membawa buka Pagar Nusa di sini. Kang Roset buka, kemudian di backingi sama Gus Iman, gitu aja. Akhirnya Gus Iman tadi yang sekarang di Jabal Lahir. Iya. Jadi karena memang Kang Roset dulu sekolahnya di Ponorogo dan Gus Iman juga sama-sama Ponorogo. Akhirnya berkembang di sini dan kita nyebar di mana-mana. Itu kita perguruannya GASMI, Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia, yang pusatnya Lirboyo. Nah, dari situ kemudian banyak muncul di sini, berkembang lah Mas. Nah, setelah itu yang sampai saat ini Mas, nanti ada banyak Pagar Nusa, kayak misal Mbah Lipo, terus nanti ada Cimandi dari Sragen, terus nanti ada Ababil, ada banyak. Terus aliran-aliran Sangkuriang, terus banyak Mas. Kalau yang sekarang ya gitu. Nah, kalau dulu kan tantangannya adalah bagaimana menyatukan kan ya dari aliran itu kemudian menjadi Pagar Nusa. Nah, setelah sekarang kemudian terbentuk Pagar Nusa, ada Pagar Nusa misalnya di Kartosuro ini atau di Sukoharjo ini, kemudian ada Pagar Nusa.
dan kuantitasnya juga semakin tahun semakin Iya, bertambah. ya. Tantangannya apa ini yang kemudian paling berat atau Paling berat itu di tantangannya adalah zaman sekarang merapikan organisasi, Mas. merapikan organisasi? Oke. Sama merapikan kader. Karena kan ya namanya yang pertama ya jiwa muda, anak-anak muda, terus kemudian diajari silat, mesti geger gelut gitu kan biasa. Nah, itu yang kemudian disadarkan bahwa kita itu organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama gitu. Oke. Kesan masyarakat kepada kita itu santri. Nah, kalau kemudian santri itu ya harus mencerminkan bagaimana watak santri atau kemudian sikap santri. Nah, itu yang kemudian PR-nya bahwa harus mengontrol anak-anak ini, teman-teman ini dulu itu bagaimana dia tidak kemudian membuat kegaduhan atau yang mengarah ke kriminal. Nah, itu yang mungkin problem utama karena kan memang semakin masih sering terjadi ini. ya lumayan lah, Mas. Karena memang semakin banyak kader, semakin banyak anggota, itu kan tugas pengurus itu lebih makin berat. Kalau dulu kan paling bagaimana kita memikirkan ini berkembang. Setelah berkembang harus bagaimana ini dikontrol dengan baik. Bagaimana agar tidak gaduh, tidak bersinggungan dengan perguruan yang lain. Itu kan butuh sesuatu yang lebih ekstra. Itu problemnya dan apa tantangannya sekarang itu sebenarnya. Baik, sangat menarik obrolan dengan Kang Albert ya. Tadi bincang tentang kopi, kemudian aktivitas sebagai pendamping desa, juga yang tidak kalah penting adalah tentang pencak silat ya, yang memang Kang Albert ini ikut tergabung di Paganusa bukan sebagai pelatih ya. Nah, mungkin yang terakhir nih Kang, sebelum kita tutup obrolan yang cukup menarik tadi adalah seorang pendekar ya, seorang pendekar dalam apa istilah sampean itu, pendekar itu kudu piye to, atau kalau tadi kan kita bincang tentang misalnya karomah dan sebagainya, makna pendekar ya. Makna pendekar bagi Kang Albert itu apa? Kalau pendekar bagi saya itu ya berani menghadapi kenyataan hidup atau kasunyatan. Gitu. Ya, karena begini, kehidupan kenyataan itu kan kita harus siap jatuh dan ya ketendang, kepukul. Kalau latihan kita kan gitu. Kalau biasa kan kita latihan dipukul, ditendang kan biasa. Nah, kita kalau kebiasaan punya mental jatuh dan mental kesrekel atau keserimpung itu kan jatuh biasa. Nah, kita punya mental untuk menghadapi itu. Jadi masih tiba kita masih bisa bangun lagi, masih jatuh kita masih bisa memberikan serangan. Maka ketika kita dilatih ada jatuhan yang kemudian itu kita tidak hanya sekedar jatuh tapi kita juga memberikan serangan. Nah, itu yang kemudian pendekar itu ya harus bisa kreatif dan survive meskipun kehidupan ini keras gitu. Gitu kira-kira itu. Yes. Dan ini kemudian kalau dalam konteks kehidupan nyata ya sangat nyambung sekali, sangat pas sekali. Ya, kehidupan nyat keras. Oke, mungkin itu yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini ya. Mungkin nanti lain waktu kita bisa obrolkan lebih banyak lagi pada Kang Albert ini. Dan ya terima kasih Kang Albert. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Terima kasih atas kesediaannya untuk kita ngobrol bareng di sini, dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Orang ngopi ra menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngopi ra menarik.